Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meila Listiana, NIM F3119038, Prodi D3 Manajemen Perdagangan, FEB UNS 2019. Di sini saya akan menjelaskan 7 potensi bahaya di area gudang dan cara mengatasinya. Menurut data Bureau of Labor Statistics juga mencatat lebih dari 3 juta kecelakaan terjadi di tempat kerja setiap tahunnya. Dan di antara banyak terjadi di area gudang bahwa sektor pergudangan dan transportasi memiliki tingkat kecelakaan dengan cedera fatal tertinggi dibandingkan sektor lainnya. Sehingga gudang merupakan salah satu elemen vital yang dimiliki perusahaan karena di dalamnya terdapat berbagai macam aset perusahaan. Maka dari itu, ada satu hal penting yang perlu diperhatikan pekerjaan dalam bekerja di area gudang, yakni keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di pergudangan. Agar kerugian perusahaan dari berbagai aspek, yakni biaya, waktu, cedera, dan produktivitas dapat diminimalkan. Lalu, Occupational Safety and Healthy Administration atau OSHA telah mengidentifikasi penyebab umum terjadinya kecelakaan di pergudangan, antara lain kesalahan saat mengoperasikan forklift, penyimpanan atau penyusunan palet atau barang tidak tepat atau tidak aman, menggunakan alat pelindung atau APD yang tidak sesuai atau lalai menggunakan APD, lalu prosedur K3 yang dirancang manajemen tidak memadai, melakukan gerakan berulang atau teknik manual handling yang tidak tepat sehingga mengakibatkan cedera tulang belakang, radang otot, dan kesleo sehingga cedera pada jaringan lunak seperti saraf ligament dan tendon. Nah, saya di sini juga akan menjelaskan tips keselamatan bekerja di gudang. Yang pertama, pengoperasian forklift. Bahayanya pengoperasian forklift. Kecelakaan forklift paling sering terjadi melibatkan pejalan kaki. Forklift tumbang ketika mengangkat beban terjatuh ketika diangkat, pekerja atau operator tertimpa beban, dan tabrakan forklift. Nah, di sini juga ada solusinya, yakni operator forklift wajib mengikuti pelatihan. Lalu operator juga harus melakukan perawatan perbaikan forklift secara rutin, melakukan pemeriksaan menyeluruh sebelum mengoperasikan forklift, termasuk memeriksa baterai atau cairan hidrolik pada forklift. Gunakan sabuk pengaman, lalu ikuti prosedur saat mengangkat dan menurut palet maupun kecepatan. Hindari mengangkat beban berlebihan sesuai kapasitas yang telah diterapkan. Lalu serta dapat melihat load chart atau grafik beban yang tertera pada forklift. Jaga jarak antara pejalan kaki dan forklift sekitar 3 meter. Yang kedua, teknik manual lifting dan handling. Bahayanya, teknik manual lifting handling yang tidak tepat akan beresiko mengakibatkan cedera seperti radang otot, kesleo, gangguan sendi, tulang, tangan, bahu, tulang belakang, kaki, dan cedera otot sekitar leher, kepala, sakit kronis sehingga kelelahan. Solusinya untuk menghindari manual lifting atau handling, yakni lakukan penilaian resiko pada seluruh aktivitas manual handling dan aktivitas yang beresiko menimbulkan cedera. Lalu apabila diperlukan, kita bisa mendesain ulang teknik manual handling dan menggantikan dengan teknik pengangkatan mekanisme, misal menggunakan lift truck, pallet truck, atau troli. Lalu
lakukan teknik manual handling dengan benar, yakni pertama, perhatikan garis kekuatan. Kedua, angkat beban sedekat mungkin dengan tubuh dan pastikan tulang punggung tetap tegak saat mengangkat beban. Lalu, jaga jarak agar beban tetap dekat dengan pinggang ketika benda dipindahkan, dan pandangan kita juga harus bebas dari hambatan, karena agar untuk memudahkan perpindahan barang atau saat kita berjalan tidak terpleset ataupun terjatuh. Yang ketiga, hazard communication. Bahaya yang tidak sengaja menghirup bahaya kimia beracun, bahan kimia kontak dengan mata, atau luka bakar akibat terkena tumpahan atau percikan bahan kimia berbahaya. Itulah yang bahayanya apabila tidak memperhatikan hazard communication. Nah, solusinya yakni 1. Pastikan setiap bahan kimia berbahaya yang ada di gudang memiliki data material safety data set atau disingkat MSDS yang lengkap. Lalu pastikan rambu K3 bahan kimia yang terpasang di area gudang terlihat jelas dan dapat dimengerti oleh pekerja. Ikuti petunjuk pada MSDS saat menangani bahan kimia berbahaya. Berikan pelatihan kepada karyawan mengenai penanganan resiko bila terpapar bahaya kimia, alat pelindung diri yang digunakan, hingga cara membersihkan tumpahan bahan kimia, sehingga sedikit kecil resiko untuk terkena bahan kimia tersebut. Lalu gunakan alat pelindung diri yang tepat sesuai proteksi bahan dari kimia. Simpan semua bahan kimia di area khusus dan aman. Simpan bahan kimia di area jauh dari lalu lintas forklift, karena apabila dekat dengan lalu lintas forklift akan membahayakan pengemudi atau bisa juga terdapat tumpahan bahan kimia. Yang keempat, alat pelindung diri atau APD. Karena APD sangat penting saat melakukan pekerjaan, sehingga saat bekerja diwajibkan untuk menggunakan alat pelindung diri sehingga tidak terjadi resiko kecelakaan atau mengurangi resiko kecelakaan. Nah, bahayanya ketika kelalaian dalam menggunakan APD atau menggunakan APD yang tidak tepat bisa menimbulkan bahaya seperti terkena tumpahan atau percikan bahan kimia, terkena jatuhan benda dari atas, terpeleset, ataupun terkesandung. Nah, solusinya untuk itu, lakukan penilaian resiko untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang ada di area kerja, lalu gunakan APD yang sesuai dengan potensi bahaya dan jenis paparan di area kerja. Untuk area gudang, pekerja bisa menggunakan APD seperti pelindung kepala, pakaian pelindung, pelindung mata, pelindung tangan, dan pelindung kaki. Yang kelima, yakni penyusunan palet atau penyusunan barang di rak penyimpanan atau racking. Nah, bahaya dalam penyusunan palet ini atau barang yang tidak benar bisa mengakibatkan jatuhnya barang dan mencederai pekerja. Untuk itu, solusinya, jangan gunakan palet yang sudah rusak atau rapuh. Jangan menyimpan barang dengan beban berlebih di atas palet. Lalu, tempatkan barang yang lebih berat di posisi paling bawah atau menengah pada rak. Jangan gunakan tumpukan palet atau palet pada forklift sebagai akses untuk bekerja di ketinggian atau sebagai platform bekerja. Lalu susun palet atau barang dengan rapi dan aman. Lakukan pemeriksaan pada rak secara berkala oleh orang yang berkompeten. Lalu jangan panjat rak penyimpanan atau palet yang tersusun untuk menghindari resiko terjatuh. Nah, apabila
ingin aman juga, lakukan dengan sistem racking, yaitu memasang jaring-jaring di belakang rak agar menghindari benda terjatuh. Yang keenam, yakni terpeleset dan tersandung, slip and trip. Bahayanya, kecelakaan terpeleset dan tersandung dapat menimbulkan cedera yang serius di area pergelangan kaki, lutut, dan punggung. Bahkan, UK Healthy and Safety Executive menyebutkan bahwa 90% kecelakaan terpeleset dan tersandung dapat menyebabkan cedera patah tulang. Lebih fatal lagi, dapat berujung pada kematian. Nah, penyebab terpeleset dan tersandung ini berbeda-beda. Penyebab terpeleset ini disebabkan oleh tumpahan cairan di lantai kerja, bahan-bahan kering yang membuat lantai kerja licin, serta serbuk bahan lantai terlalu licin, dan penggunaan alas kaki yang tidak tepat. Sedangkan penyebab tersandung ini disebabkan banyaknya hambatan di area pejalan kaki seperti kabel, kawat, selang yang melintang, penempatan barang yang tidak rapi, bagian lantai yang hilang atau rusak, pergantian ketinggian permukaan lantai tidak beri tanda, tangga rusak atau ketinggian pada tidak sama, dan penerangan yang tidak memadai. Akan itu, solusi yang tepat yakni hilangkan berbagai jenis kontaminasi pada lantai kerja. Namun jika lantai terlanjur terkontaminasi, bersihkan kontaminasi sesegera mungkin. Nah, gunakan metode pembersihan lantai yang secara tepat, yakni spot clean, mopping, sweeping, wet vacuuming, dry vacuuming. Nah, lalu pastikan pencahayaan di lantai kerja memadai. Pemeriksa kondisi lantai kerja untuk mengidentifikasi adanya permukaan yang tidak rata atau rusak. Ganti segera bila diperlukan. Lalu tutup kabel listrik atau selang yang melintang di area perjalan kaki untuk meminimal resiko tersandung dan melindungi kabel atau selang dari kerusakan. Gunakan alas kaki yang tepat dan anti-slip saat beraktivitas di area gudang. Lalu yang ketujuh, penerapan ergonomi di area gudang, yakni di atas merupakan poster K3 prinsip-prinsip ergonomis. Bahayanya dari tersebut yakni teknik pengangkatan, gerak berulang, atau desain kerja yang buruk dapat menimbulkan work-related muncul skeletal disorder W atau disingkat WMSDS, atau gangguan otot yang disebabkan kesalahan postur kerja saat melakukan suatu aktivitas kerja. Apabila otot menerima beban statis secara berulang dan dalam waktu yang sama, dapat menyebabkan kekeluhan berupa kerusakan sendi, ligamen, dan tendon. Solusi yang tepat yakni jika memungkinkan gunakan peralatan bertangga atau powered equipment, bukan pengangkatan secara manual oleh tenaga manusia untuk mengangkat barang dengan beban berlebihan. Lalu pastikan pencahayaan di area kerja memadai. Berikan pelatihan ergonomis sesuai dengan jenis pekerjaan seperti teknik manual handling. Lalu lakukan uji beban yang akan diangkat untuk memperkirakan berat badan, ukuran, dan massa, serta untuk menentukan metode pengangkat yang tepat. Gunakan kaki sebagai tumpuan. Minta bantuan rekan apabila ragu saat untuk mengangkat barang. Lalu jangan memutar tubuh Anda saat mengangkat barang. Lalu jaga kondisi lantai tetap terjaga bersih agar tidak licin dari bebas halangan.